Halo semuanya, selamat datang di Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Movie Crop akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Fight Wave. Dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh G. Blacksun. Film ini bergenre fiksi aksi petualangan dan menceritakan tentang serangan alien di planet bumi yang hampir memusnahkan peradaban manusia. Penyerangan tersebut dibagi menjadi 4 gelombang yang mengakibatkan kematian dan kehancuran di bumi. Nah, gimana kisah dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja Mimin ceritain filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja bernama Casey yang sedang berolahraga bersama teman-temannya di sekolahan. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya dan memiliki satu adik. Saat mereka sedang berkumpul di ruang keluarga, siaran televisi menampilkan berita bahwa terdapat benda mirip dengan UFO yang sedang melayang di udara. Melihat berita itu, adiknya yang bernama Sammy bergegas keluar untuk melihatnya. Dan pada saat mereka di luar, terdapat benda asing tepat di atas rumah mereka. Kejadian tersebut adalah salah satu serangan dari alien. Terdapat beberapa gelombang dari penyerangan alien tersebut. Gelombang pertama yaitu pemadaman arus listrik di seluruh kota. Semua mesin kendaraan dan yang lainnya mati, serta berkurangnya pasokan air bersih. Gelombang kedua yaitu terjadi gempa bumi, disusul dengan gelombang mega tsunami yang menyapu daratan. Kejadian tersebut membuat banyak manusia yang tewas, termasuk ibunya Casey. Gelombang ketiga, yaitu terinfeksinya manusia oleh wabah virus yang mematikan. Virus tersebut disebarkan lewat burung. Burung-burung akan menjatuhkan kotoran yang mengandung virus berbahaya. Kemudian, virus akan menyebar dan menginfeksi tubuh manusia hingga menyebabkan kematian. Dengan adanya kejadian itu, salah satu keluarga memutuskan untuk pergi dari rumah mereka. Keluarga itu terdiri dari seorang ayah yang bernama David, seorang remaja yang bernama Casey, dan seorang bocah laki-laki bernama Sam. Mereka pergi berjalan kaki, dengan harapan agar mendapat tempat yang aman dan terhindar dari para alien. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya mereka pun tiba di suatu perkemahan pengungsi. Keesokan harinya, pada saat Casey dan adiknya sedang memetik sayuran di kebun, tiba-tiba mereka mendengar sesuatu. Ternyata itu adalah suara dari sekelompok tentara, dan terdapat beberapa bus sekolah. Pemimpin dari tentara tersebut bernama Kolonel Pos. Mereka akan menolong orang-orang yang ada di sana dan membawa mereka ke tempat perlindungan yang lebih layak. Tentara mengarahkan anak-anak untuk segera naik ke dalam bus, sedangkan para orang dewasa akan dikumpulkan di aula. Karena kendaraan mereka terbatas, para tentara lebih memprioritaskan anak-anak. Mereka akan mengantarkan anak-anak terlebih dahulu, sedangkan para orang dewasa akan dijemput setelah mengantarkan anak-anak. Dengan terpaksa, David merelakan Casey dan Sam agar berangkat terlebih dahulu. Mereka pun naik ke dalam bus. Namun tiba-tiba, Sam teringat dengan bonekanya yang tertinggal. Casey pun akhirnya memutuskan untuk mengambilnya terlebih dahulu. Pada saat kembali ke dalam bus, Casey terlambat karena bus tersebut sudah pergi. Dia pun berusaha untuk mengejarnya. Tetapi karena bus sudah jauh, akhirnya Casey tertinggal dan terpisah dengan Sam. Sementara itu di camp, orang dewasa sedang melakukan briefing bersama tentara. Kolonel Pos menjelaskan bahwa gelombang 4 dari penyerangan alien akan segera terjadi. Para alien berada di tengah-tengah manusia dan mempunyai rupa yang sama seperti manusia.
Mendengar hal tersebut, orang-orang di sana tidak terima dengan apa yang mereka dapatkan, karena mereka telah terpisah dengan anak-anaknya. Hingga akhirnya terjadilah perkelahian antara orang-orang di sana dengan para tentara. Cassie yang melihat hal itu mendapat perintah dari David, agar segera pergi dari sana. Ketika para tentara sudah pergi, Cassie kembali ke sana, dan melihat orang-orang di sana sudah tewas termasuk ayahnya. Cassie merasa sedih karena dia telah kehilangan ibu, ayah, dan telah terpisah dari sang adik. Di tempat lain, anak-anak yang dibawa bus sudah sampai di markas militer. Mereka mendapatkan nomor panggilan, kemudian dibawa ke suatu tempat. Seorang lelaki muda bernama Ben diperiksa oleh tentara. Kemudian tentara tersebut memasukkan benda ke dalam telungkup Ben, lalu berkata bahwa benda tersebut adalah pelacak, yang mana jika alien menyerang, para tentara dapat melacak dan membantunya. Setelah itu, tentara tersebut memperlihatkan sesuatu, di mana dia memperlihatkan perbedaan alien dan manusia. Alien dan manusia memiliki perbedaan di dalam kepala. Alien memiliki parasit yang menempel di kepalanya. Jadi hal yang paling ampuh untuk mengalahkan alien dengan cara membunuh inangnya. Cassie melanjutkan perjalanannya menuju markas militer untuk menemui adiknya. Pada saat di perjalanan, perbekalan Cassie mulai habis. Kemudian dia melihat minimarket lalu masuk ke dalamnya. Dia mengambil beberapa minuman dan makanan untuk persediaan. Namun tiba-tiba dia mendengar suara orang yang meminta pertolongan. Dia pun menghampiri sumber suara tersebut. Dan ternyata itu adalah suara dari seorang pria yang sedang meminta tolong. Mereka sama-sama menodongkan senjata untuk berjaga-jaga. Dia menyuruh pria tersebut untuk menjatuhkan senjatanya. Namun salah satu dari tangan pria itu memegang perut dan tertutup oleh jaket. Karena merasa takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan, Cassie pun menyuruh pria tersebut untuk memperlihatkan tangan yang satunya. Pria itu sempat menolak, karena jika dia melepaskan tangan dari perutnya, maka darahnya akan keluar. Namun Cassie memaksa pria itu. Hingga akhirnya pria itu pun perlahan menunjukkan tangannya. Tapi Cassie melihat sesuatu yang bersinar, dan dia pun langsung menembak pria tersebut. Ketika dilihat, ternyata sesuatu yang bersinar itu hanyalah sebuah kalung. Dan itu artinya, Cassie telah membunuh seorang pria. Cassie pun melanjutkan kembali perjalanannya. Kini dia berada di tengah jalan yang dipenuhi oleh mobil yang sudah tak berfungsi. Dia melihat sekelompok mayat yang sepertinya baru mati, karena terdapat puntung rokok yang masih menyala di sekitar mereka. Tak lama kemudian, seseorang menyerang Cassie hingga kakinya tertembak. Cassie berusaha untuk melanjutkan perjalanan. Namun ternyata kakinya mengalami luka yang cukup parah, hingga akhirnya dia pun tak sadarkan diri. Beberapa minggu kemudian, Cassie tersadar dari pingsannya. Dia berada di suatu ruangan yang tidak dia ketahui. Dia pun mencoba mencari pistol miliknya yang berada di dalam tasnya. Namun tiba-tiba seorang menghampiri dan memanggil namanya. Ternyata selama ini dia diselamatkan oleh seorang pria bernama Evan. Karena merasa bosan, Cassie mencoba untuk mengelilingi rumah tersebut. Dia masuk ke dalam suatu ruangan yang ternyata itu adalah kamar Evan. Pada saat dia akan kembali, Cassie menginjak lantai yang aneh menurutnya. Karena merasa penasaran, dia pun mencoba membuka lantai tersebut dan menemukan pistol miliknya ada di sana. Merasa ada yang aneh, Cassie pun kemudian bergegas untuk pergi. Namun pada saat di perjalanan, seseorang memasang perangkap, sehingga kepergian Cassie diketahui oleh Evan. Dia pun berhasil tertangkap oleh Evan. Tapi ternyata Evan melindungi Cassie dari alien yang berkeliaran di hutan. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah Evan. Ternyata alasan Evan menyembunyikan pistol Cassie karena dia takut jika Cassie akan membunuhnya. Pada saat itu Cassie bersikeras untuk dapat menemukan adiknya. Karena Evan merasa kasihan pada Cassie, akhirnya dia pun memutuskan untuk membantu Cassie dan menemani perjalanannya. Awalnya Cassie sempat menolak bantuan Evan, namun Evan tetap akan membantu Cassie. Sementara itu di pangkalan militer, anak-anak dilatih layaknya para jurid perang. Dan mereka juga akan diterjunkan untuk melawan para alien. Hal itu dilakukan karena tentara merasa bahwa mereka adalah satu-satunya harapan agar dapat melawan para alien. Anak-anak tersebut memiliki ketua regu yaitu Ben, dan seorang wanita yang disebut sebagai Ranger. Pada saat mereka sedang berlatih,
Kolonel Pos berkata pada Ben bahwa gelombang kelima penyerangan alien sudah tiba, dan mereka akan diterjunkan untuk melawan para alien tersebut. Kolonel Pos kemudian menunjukkan helm yang akan mereka pakai pada saat peperangan. Helm itu berfungsi untuk membedakan antara manusia dengan alien. Jika mereka melihat alien tersebut akan berwarna hijau. Setelah itu, anak-anak segera dikirim oleh para tentara untuk melawan alien. Ben yang merupakan ketua regu sengaja meninggalkan Sam. Dia berkata pada Ranger bahwa Sam keracunan makanan. Namun ternyata Ben mengurung Sam dan mengikat tangannya. Mereka pun pergi menggunakan helikopter. Setelah tiba, para tentara meninggalkan mereka di tempat penyerangan. Mereka pun segera masuk ke dalam tempat tersebut dan mencari keberadaan alien. Tak lama kemudian, mereka mendeteksi keberadaan alien, dan terjadilah pertempuran di sana. Karena alien tersebut terus menyerang, mereka pun menyusun rencana untuk dapat bersembunyi di tempat yang aman. Mereka akan masuk ke dalam gang dan berlindung di sana. Ranger akan mengalihkan perhatian alien, sedangkan yang lainnya berlari menuju gang. Mereka berlari dan masuk ke dalam suatu ruangan. Tak lama kemudian Ranger datang, dan dia menyerah dengan penyerangan tersebut. Dia melepaskan alat pelacak yang tentara masukkan ke tubuhnya, dan dia pun berubah menjadi hijau. Mereka menyangka bahwa Ranger adalah alien, dan sempat ingin menembaknya. Namun Ben merasa ada yang janggal. Dia pun ikut melepaskan alat pelacak tersebut, dan mengejutkan dia juga menjadi hijau. Ben berkata bahwa dia merasa, jika orang-orang yang baru saja mereka lawan bukanlah alien, melainkan manusia. Alat pelacak yang dipasang pada mereka ternyata palsu. Dan selama ini, tentara telah membohongi mereka. Para tentara memanipulasi anak-anak agar dapat melakukan rencana mereka. Mereka bukan melawan gelombang kelima, tetapi merekalah gelombang kelima tersebut. Gelombang pertama terjadi ketika aliran listrik dan seluruh mesin mati. Gelombang kedua yaitu terjadinya serangan air besar yang menyapu daratan. Gelombang ketiga wabah virus yang mereka ciptakan. Sementara gelombang keempat adalah pembunuhan massal orang dewasa yang mereka bunuh di kamp pengungsian. Dan gelombang kelima adalah memusnahkan anak-anak dengan cara melawan bangsa manusia itu sendiri. Selama ini mereka telah ditipu dan dimanfaatkan oleh para tentara, terutama oleh Kolonel Pos. Karena sudah melepas alat pelacak, mereka pun dicap sebagai pemberontak dan tidak dapat kembali ke markas militer. Sementara itu Ben teringat bahwa dia telah meninggalkan Sam. Ternyata tujuan Ben mengurung Sam karena dia tidak ingin jika Sam turun untuk melakukan peperangan. Dia takut jika terjadi sesuatu kepada Sam. Akhirnya, Ben memutuskan untuk kembali ke markas dengan keadaan perut yang sengaja ditembak agar dapat mengelabui Pos. Ben akan berbohong pada Pos bahwa teman-temannya telah tewas. Di sisi lain, Casey dan Evan memutuskan untuk beristirahat di sebuah mobil yang berada di tengah hutan. Saat tengah malam, Evan terbangun dan keluar dari mobil tersebut. Kemudian seseorang memanggil namanya dan berkata bahwa dia keluar dari sektor drone. Evan dan orang itu kemudian berkelahi. Hingga akhirnya Evan berhasil mengalahkannya. Di sini Casey merasa bahwa Evan sudah terjangkit alien. Dan benar saja, ternyata Evan adalah seorang manusia dan juga seorang alien. Evan adalah orang yang ditugaskan untuk memata-matai manusia dan membunuhnya. Pada saat itu, Evan melihat Casey yang sedang beristirahat di hutan, dan dia juga sempat ingin menembaknya. Namun pada saat itu, Evan merasa bahwa Casey adalah orang yang dapat merubahnya menjadi manusia seutuhnya. Mendengar hal tersebut, Casey merasa telah dibohongi, dan sekarang dia akan pergi sendiri. Namun Evan tetap mengikutinya diam-diam. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya dia pun sampai di markas militer. Casey menuruti perintah tentara untuk mengambil nomor antrian. Setelah nomor antriannya dipanggil, dia juga mendapatkan perlakuan yang sama di sana. Namun pada saat tentara tersebut menjelaskan sesuatu, Casey menyerang tentara itu hingga tewas. Setelah itu dia pun segera mengganti bajunya dan menyamar menjadi seorang tentara. Sementara itu, Ben sudah kembali ke markas militer. Namun ternyata, Kolonel Pos mengetahui rencana Ben. Pada saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba lampu ruangan tersebut mati dan terdengar ledakan. Itulah kesempatan Ben, dan dia pun kabur untuk segera menyelamatkan Sam. Pada saat Casey sedang berlari, dia bertemu dengan Ben dan menjelaskan tujuannya saat itu. Mereka pun pergi bersama-sama untuk mencari Sam. Mereka sempat dihadang oleh tentara,
Namun tiba-tiba Evan muncul dan menyerang tentara tersebut. Ben berkata bahwa dia sudah memasang bom, dan dalam 10 menit tempat tersebut akan meledak. Karena waktu yang mereka miliki tidak banyak, akhirnya Cassie dan Ben bergegas mencari Sam. Hingga akhirnya, mereka pun menemukan anak-anak yang akan segera berangkat ke dalam pesawat. Cassie menerobos masuk ke dalam gerombolan anak-anak tersebut. Hingga akhirnya, dia pun berhasil menemukan Sam. Setelah itu, mereka pun segera pergi dari sana. Ternyata para tentara sudah mengosongkan tempat tersebut. Mereka sempat ditembaki oleh para tentara, dan tanah mulai retak karena getaran dari ledakan bom. Tak lama kemudian, markas itu pun akhirnya hancur. Untung saja, Ringer dan yang lainnya datang di waktu yang tepat. Hingga akhirnya mereka pun pergi ke suatu tempat. Dan kini, tugas mereka adalah untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di tangan para alien. Karena anak-anak yang selamat adalah harapan bagi kehidupan di bumi. Dan para tentara tersebut ternyata adalah para alien, dengan tujuan memusnahkan manusia, dengan cara mempermainkan secara perlahan, hingga akhirnya manusia musnah. Kemudian, film pun berakhir. Nah, gimana? Seru kan film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian cerita kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Makasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!